Hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat seringkali digunakan oleh pelaku perubahan atau agent of change. Agent of change ini merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk dapat mengubah sistem sosial dan bertekanan langsung untuk mengadakan perubahan. Dalam mengadakan perubahan ini, agent of change memiliki sebuah patokan atau dasar yang digunakan, yaitu biasa kita sebut dengan social planning atau perencanaan sosial. Hukum juga dapat memberikan pengaruh untuk terdorongnya perubahan sosial. Pengaruh ini bisa kita bedakan menjadi pengaruh secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung. Meskipun untuk membedakannya itu terkesan agak sulit karena sifat dari pengaruh secara langsung dan pengaruh secara tidak langsung ini memiliki sifat yang saling mengisi, dan juga pembedanya itu bersifat tidak mutlak dan seringkali agak goyah. Bisa kita lihat contohnya itu dari pengalaman di negara lain, yaitu di negara Syria. Di negara Syria, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami dengan melihat terlebih dahulu kedudukan serta kepemilikan ekonomi dari suami tersebut. Ada dua aspek kerja hukum yang berhubungan dengan perubahan sosial, yaitu hukum sebagai kontrol sosial dan hukum sebagai social engineering. Nah, hukum sebagai kontrol sosial ini memiliki peran bahwa hukum itu digunakan untuk mengatur masyarakat untuk dapat berperilaku dan juga memiliki tingkah laku yang sesuai dengan harapan dari masyarakat itu tersendiri. Kemudian untuk hukum sebagai social engineering, bahwa hukum ini bukan hanya untuk mengatur saja, tetapi untuk menimbulkan perubahan pada pola tingkah laku dan dapat membawa masyarakat ke arah tujuan yang sudah diinginkan bersama. Setelah mendengar penjelasan tadi, bisa kita katakan bahwa hukum dapat mendorong terjadinya perubahan sosial, khususnya pada perubahan yang sifatnya itu dikehendaki dan direncanakan. Sehingga apabila pemerintah ingin merubah masyarakat yang secara terencana, pemerintah bisa membentuk badan-badan. Nah, hukum ini butuhkan di sini untuk dapat mengatur, menentukan, dan juga memberikan batas kekuasaan dari badan tersebut. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa hukum dapat mendorong terjadinya perubahan sosial dengan cara dibentuknya badan-badan yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, serta politik. Media sosial dapat kita artikan sebagai sebuah platform yang dapat membantu para penggunanya atau masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial. Dan media sosial ini merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi di bidang internet. Nah, sedangkan menurut salah satu ahli di bidang komunikasi yaitu B.K. Lewis, ia mengatakan bahwa sosial media merupakan sebuah label teknologi digital yang dapat membantu penggunanya atau masyarakat untuk berhubungan, berinteraksi, berbagi, memproduksi, dan bertukar isi pesan. Selain itu, media sosial terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya layanan blog, jejaring sosial atau social network, layanan blog mikro atau microblogging, layanan berbagi media atau media sharing, layanan kolaborasi, dan terakhir ialah layanan forum. Keenam jenis dari media sosial yang udah disebutin sebelumnya dapat terbentuk karena adanya kebutuhan yang tinggi dari para penggunanya atau masyarakat, sehingga muncullah berbagai macam media sosial yang baru yang dapat menarik minat serta perhatian para penggunanya. Selain itu, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam bermedia sosial, antara lain ialah dapat dijadikan sebagai media untuk belajar, dijadikan media untuk menyimpan dokumentasi seperti video, dapat dijadikan sebagai tempat untuk berjualan, dan masih banyak manfaat lain yang bisa kita dapatkan. Namun, selain mendapatkan manfaat yang positif, media sosial juga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan hal-hal negatif seperti pencemaran nama baik, tempat untuk mengejek dan menghina orang lain, penipuan, dan masih banyak lainnya. ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah hukum atau undang-undang yang mengatur dalam hal informasi dan transaksi elektronik yang disahkan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016. UU ITE juga bertugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap para pengguna media sosial yang tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Beberapa perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana dari UU ITE ini diantaranya: yang pertama, menyebarkan video asusila; kedua, melakukan judi online; ketiga, melakukan pencemaran nama baik; keempat, mengancam dan memeras orang lain; kelima, melakukan ujaran kebencian;
Keenam, meneror orang secara online. Ketujuh, meretas akun sosial media orang lain. Dan yang terakhir, menyebarkan berita hoax. Dengan diterapkannya UU ITE ini dalam lingkungan masyarakat, membuat masyarakat menjadi saling menghormati satu sama lain dan tidak melakukan tindakan bullying dan dapat mengontrol kebebasannya dalam bermedia sosial. Selain itu juga, manfaat dari diterapkannya UU ITE ini dapat membuat para pengguna media sosial menjadi lebih berhati-hati, khususnya dalam memberikan komentar terhadap seseorang atau mengkritik seseorang supaya tidak berlebihan. Dan keteraturan dalam ruang berbicara di depan umum, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sara, yang tentunya sangat sensitif jika salah mengucapkan. Jika salah mengucapkan, akan menimbulkan dampak yang fatal. Dan adanya UU ITE ini diharapkan dapat mengontrol para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam penggunaannya, sehingga tidak memunculkan konflik baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Jika UU ITE ini tidak diterapkan, maka dikhawatirkan para pengguna media sosial akan menggunakan platform media sosial sebagai tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketika semua pengguna media sosial menggunakan platform media sosial dengan bijak, maka akan banyak dampak positif yang bisa didapatkan dan memberikan dampak baik juga terhadap kehidupan di masyarakat. Peran UU ITE dalam mengubah perilaku masyarakat. Saat ini perkembangan teknologi, informasi dan juga komunikasi sangat cepat. Maka peran UU ITE perlu diterapkan bagi masyarakat. Peran Undang-Undang ITE ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi, yang mana ketika kita sebagai pengguna media sosial seringkali dihadapkan dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan juga transaksi secara elektronik, yang mana isi di dalamnya banyak sekali pembuktian perbuatan melawan hukum. Di dalam permasalahan ini, pemerintah memberikan jaminan keamanan dalam pengguna Undang-Undang ITE untuk melindungi para pengguna internet. Nah, dengan adanya Undang-Undang ITE ini dapat berperan dalam mengubah perilaku masyarakat. Melalui peran UU ITE, pengguna media sosial perlu diberi rambu-rambu yang jelas tentang penggunaan dalam bermedia sosial. Peran UU ITE bagi masyarakat sangatlah penting dan berpengaruh dalam suatu kebijakan seseorang dalam menggunakan gadget dan media sosial, serta meminimalisir terjadinya kejahatan di era digital seperti ini terhadap suatu penipuan, ancaman, dan suatu kejahatan. Nah, UU ITE membangun generasi yang modern dan berilmu dalam mempengaruhi perubahan sosial melalui media sosial yang ada. UU ITE juga menegaskan bahwa dalam mencegah penyebaran konten-konten negatif atau konten yang bernilai melanggar aturan. Oleh karena itu, UU ITE memberikan suatu perlindungan bagi para pengguna media massa dan dapat mengantisipasi kemungkinan di dalam penyalahgunaan internet yang dapat merugikan, juga memberikan suatu perlindungan hukum terhadap kegiatan transaksi dalam sistem elektronik dan terhadap kegiatan ekonomi, serta mengantisipasi adanya perbuatan yang dilakukan di internet yang dapat merugikan pihak lain. Dengan adanya UU ITE, diharapkan masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi, khususnya pada media sosial, harus bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial dengan baik dan berhati-hati, serta dapat menjaga komunikasi satu dengan yang lainnya tetap aman dan nyaman. Selanjutnya adalah pengaruh UU ITE terhadap perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada beberapa responden yang merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dapat diperoleh data bahwasannya UU ITE sangat berpengaruh baik dalam mengubah perilaku masyarakat secara umum maupun mengubah perilaku para responden itu sendiri. Setelah kami mengajukan beberapa pertanyaan, maka kami dapat mengelompokkan pengaruh yang didapatkan ke dalam dua bagian, yakni terhadap masyarakat umum dan terhadap responden itu sendiri sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh UU ITE terhadap perilaku masyarakat umum. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat telah hidup berdampingan dengan teknologi informasi dan komunikasi,
di mana dengan diberlakukannya UU ITE sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam bermedia sosial. Dengan diberlakukannya UU ITE dapat memberikan dorongan berupa batasan kepada masyarakat untuk tidak berbuat hal-hal yang menyebabkan hukum. Masyarakat juga menjadi lebih selektif dan lebih bijak dalam bermedia sosial. Selain itu, UU ITE juga mencakup banyak hal khususnya dalam berkegiatan sosial media sehingga terdapat batasan di mana masyarakat tidak diperbolehkan untuk melampaui batasan tersebut. Dengan diberlakukannya UU ITE juga membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati. Dengan begitu, maka UU ITE turut berpartisipasi dalam mengelola informasi yang beredar di sosial media sehingga berpengaruh besar bagi perilaku masyarakat karena memiliki batas dan mengikuti aturan yang ada. Yang kedua adalah pengaruh UU ITE terhadap perilaku mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Beberapa responden yang merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menilai dengan diberlakukannya UU ITE juga berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam bermedia sosial, seperti dalam kebijakan mereka ketika menggunakan gadget dan sosial media, juga menjadikan mereka lebih berhati-hati dalam berkomentar ataupun ketika membuat suatu konten di media massa. Responden merasa lebih mempelajari etika dalam bermedia sosial dan mendapat pemahaman serta pengetahuan baru mengenai kejahatan di media sosial. Responden juga merasa memiliki keharusan untuk mematuhi aturan yang terdapat di dalam UU ITE, seperti tidak melakukan cyberbullying, hate speech, dan kejahatan atau hal negatif lainnya. Oleh karena itu, mereka menilai bahwasannya perlu untuk memahami apa itu UU ITE. Pengetahuan hukum atau kebijakan Undang-Undang ITE ini masih belum diketahui oleh sebagian masyarakat, sehingga budaya hukum belum dapat terrealisasikan secara menyeluruh. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi, menaati, atau mengetahui aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan dan kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Akan tetapi, tidak setiap orang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Perlunya kesadaran hukum yang tinggi merupakan hal yang sangat penting dan akan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat itu sendiri. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh penegak hukum dan dipatuhi oleh masyarakat tersebut, maka hukum dapat dikatakan efektif. Tetapi jika ketentuan hukum telah diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum tersebut tidak dapat dikatakan efektif dalam pemberlakuannya. Dalam meningkatkan efektivitas Undang-Undang ITE, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi terkait kebutuhan mereka dalam menggunakan media sosial, dan penegak hukum pun dapat melindungi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukumnya.